Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Christina Teletedi. Di sini saya akan menjelaskan bab 6 tentang persepsi konsumen dan informasi. Pembahasan pertama adalah persepsi konsumen. Persepsi adalah suatu proses yang dilewati seseorang untuk menyeleksi, mengorganisasikan, dan menginterpretasikan informasi-informasi tertentu dalam rangka membentuk makna tertentu mengenai produk atau merek tertentu. Yang kedua adalah proses persepsi konsumen. Pada tahapan ini, proses persepsi konsumen dibagi menjadi 3 tahapan. Tahap pertama dalam proses kerja persepsi konsumen adalah sensing. Sering dicirikan dengan kemampuan indera fisik, pelanggan akan menggunakan tahap ini untuk mengumpulkan pengetahuannya tentang produk perusahaan. Contohnya pada tahap ini adalah pelanggan yang senang melihat ukuran, bahan, dan nilai estetika sebuah produk pakaian. Tahap kedua adalah organizing. Pada tahap ini, pelanggan akan memproses seluruh informasi yang telah mereka peroleh dan menafsirkan nilainya berdasarkan konteks, kebutuhan pribadi, serta faktor lainnya yang sangat subjektif. Selain itu, pelanggan juga akan menentukan kebutuhan mereka dan membandingkan dengan aspek lain yang mereka anggap penting. Contohnya, konsumen yang ingin membeli sepatu olahraga dapat memprioritaskan harganya, tetapi juga warna dan kualitas solnya. Tahapan terakhir adalah reacting. Pada tahapan terakhir ini, pelanggan akan bertindak berdasarkan informasi dan keputusan yang mereka ambil selama tahap sensing dan organizing. Akan tetapi, faktor internal dan eksternal seperti kebutuhan pribadi dan ulasan online juga bisa mempengaruhi tindakan akhir mereka. Meskipun setiap reaksi dan faktor penyebabnya berbeda, pelanggan cenderung melalui proses evaluasi yang serupa sebelum akhirnya memutuskan keputusan. Yang ketiga adalah pengertian citra. Citra merupakan suatu yang bersifat abstrak karena hubungan dengan keyakinan. Ide dan kesan yang diperoleh dari suatu objek tertentu baik didasarkan secara tidak langsung melalui panca indera maupun mendapatkan informasi dari suatu sumber. Pembahasan selanjutnya adalah pengolahan informasi. Pengolahan informasi sendiri juga terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah pemaparan atau exposure, merupakan penerapan stimulus yang menyebabkan konsumen menyadari stimulus tersebut melalui panca inderanya. Hal ini menyebabkan konsumen merasakan sensasi, yaitu respon langsung dan cepat terhadap stimulus yang datang. Yang kedua adalah perhatian atau attention, merupakan kapasitas pengolahan yang dialokasikan konsumen terhadap stimulus yang masuk. Ada 2 faktor yang mempengaruhi attention tersebut, yaitu faktor pribadi, seperti faktor yang muncul dari dalam diri sendiri sebagai motivasi atau sebuah harapan. Yang kedua, faktor stimulus, faktor yang muncul akibat rangsangan dari luar. Tahapan pengolahan informasi yang ketiga adalah pemahaman atau comprehension, merupakan interpretasi terhadap makna stimulus. Konsumen akan berusaha memahami suatu objek secara utuh, walaupun ada yang hilang atau tidak lengkap. Yang tahapan keempat adalah penerimaan atau acceptance, merupakan dampak persuasif stimulus kepada konsumen. Tahapan terakhir adalah retensi. Retensi merupakan pengalihan makna stimulus dan persuasi ke ingatan jangka panjang. Informasi yang disiapkan konsumen adalah interpretasi konsumen terhadap stimulus yang diterimanya. Pembahasan selanjutnya adalah pembelajaran konsumen. Pembelajaran konsumen adalah suatu proses. Jadi, pembelajaran ini secara terus-menerus berlangsung dan terus berubah sebagai akibatnya dari pengetahuan yang diperoleh atau dari pengalaman yang sebenarnya.
Baik, sekian penjelasan saya di bab ini. Saya ucapkan terima kasih.